Sensi Mahkamah Agung nomor 329 K garis miring SIP garis miring 1957 tentang masalah tanah. Disebutkan, jika selama 18 tahun Anda tidak menguasai tanah Anda, akan tetapi dikuasai oleh orang lain, maka Anda dianggap telah melepaskan haknya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini di sore hari yang baru saja turun hujan, di tempat kami telah hadir salah seorang tokoh Bandung yang bisa disebut juga tokoh di Jawa Barat. Beliau adalah Pak Yan Rujal, bisa mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Pak Yan Rijal yang lebih dikenal dengan Mang Caca. Oh ya, Mang Caca, beberapa hal yang di Jawa Barat ini yang telah menjadi persoalan di Jawa Barat, khususnya di Bandung, tetapi sampai hari ini belum ada ending dari sebuah penyelesaian. Salah satunya adalah permasalahan tentang semansa, SMA Negeri 1 yang ada di wilayah Dago. Barangkali Pak Yan tahu ini asal muasal atau sejarah tentang semansa ini sehingga ada persoalan gugat-menggugat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, semansa ini kan yang digugat itu BPN. Jadi, SMA Negeri 1 ini punya hak guna pakai. SMA Negeri 1 punya hak guna pakai yang digugat BPN. Bukan. Jadi, hak guna pakai itu SMA Negeri 1. Ya, SMA Negeri 1 punya hak guna pakai. Nah, si ada digugat, bukan SMA satunya yang digugat, tapi hak guna pakainya. Jadi yang digugat tuh BPN Kota Bandung. maksudnya begini Pak. Ini kan SMA punya hak guna pakai. Dia Iya. punya sertifikat tidak? Punya hak Punya. guna pakai. Sertifikatnya hak guna pakai. Ini mulai di garis bawah ya. SMA 1 atau pemerintah Pemkot SMA 1 atas namanya? atas nama pendidikan kebudayaan. Oh ya ya. Ya, dipakai itu hak guna pakai. Hak guna pakai, biasanya hak guna pakai itu ada batas waktu ya. Ya ya. Dan sebenarnya harusnya sih SMA Negeri 1 itu harusnya meningkatkan. Tapi nggak mau meningkatkan, mungkin masalah perpajakan mungkin. Ya, Nah, mungkin. ya, mungkin, tapi itu kan ya pemerintah lah, pendidikan namanya juga. Nah, digugatlah surat sertifikat itu digugat. Yang digugat BPN karena BPN yang mengeluarkan. Yang menggugatnya siapa, Pak? Perkumpulan Risium Kristen. Katanya sudah berdiri dari tahun 1920. Malahan sudah bubar. Gitu. Nah, jadi karena itu litium itu, jadi dia merasa punya hak dulu, itu punya dia katanya. Apakah dia pernah punya bangunan di sana yang penggugat ini? Ya nggak ada, cuman lahannya punya dia katanya. Yang dia punya alasan apa sehingga berani menggugat? Mana Pihak Lysium ini. ya karena apa, itu katanya punya dia. Nah, digugatlah surat BPN-nya ini, hak guna pakainya yang digugat, bukan masalah tanahnya, tapi hak guna pakainya. Hak guna pakai atas tanah itu. Digugat, menanglah si Lisium ini. Nah, perintahnya terhadap BPN mencabut hak pakai, menerbitkan hak guna usaha untuk perkumpulan Lisium ini.
Nah, ini kan Nah, persoalan tentang anak bangsa nih ya. ya, Bahwa di sana ada anak-anak yang mengenyam pendidikan. Ketika ada gugatan dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah yang menaungi dinas pendidikan itu sendiri bagaimana? ya nggak bisa apa-apa yang ngomong suratnya. De facto-nya, de facto-nya ada di situ. Nah harusnya nih, harusnya BPN itu waktu di PTUN itu tinggal menggunakan ini jurisprudensi, jurisprudensi Mahkamah Agung, jurisprudensi Mahkamah Agung, eh, jurisprudensinya Mahkamah Agung nomor ada jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 329 K garis miring SIP garis miring 1957 tentang masalah tanah. Disebutkan, jika selama 18 tahun Anda tidak menguasai tanah Anda, akan tetapi dikuasai oleh orang lain, maka Anda dianggap telah melepaskan haknya. Nah, jadi hak Anda lewat. Jadi kalau misalnya sekarang Lithium itu mengaku bahwa itu punya gue, taruhlah iya, selama dari tahun 20 katanya. Sedangkan SMA 1 itu berdiri tahun 55. Ya kan? Nah, apalagi sekarang menggugatnya. Ngurus nggak dia? Wong dia nggak ada di situ. Wong yang ada SMA 1. Nah, pertanyaannya adalah kenapa BPN tidak menggunakan jurisprudensi itu? Kalau BPN menggunakan jurisprudensi itu, maka lithium itu kalah. Nah, tapi saya lihat dari riwayat perkara sama sekali tidak ada pembelaan dari BPN kota Bandung. Nah, sehingga kalah. Nah, jadi tinggal sekarang siapa nih? Wong Pemprov kek. Karena kan SMA itu Pemprov. Oh ya, Jawa Barat Nah, ya. Jawa Barat. Di bawah naungan Di provinsi bawah Jawa Barat. ini. Nih. Jadi ke Pak KDM mungkin ya. Nah, ini tinggal sebenarnya Pak KDM atau alumni SMA katanya rame sekarang, alumni SMA 1 itu rame, wah mau menggugat, mau melawan, tinggal ngajukan saja ke Menteri BPN. Berarti Ke Menteri harapan BPN ya, agar supaya BPN Kota Bandung banding. berarti Nah, harapan tapi Akang selaku tokoh di sini berharap turun tangan pihak pemerintah daerah, terutama ya, gubernur provinsi. baru yang Ya, sekarang. gubernur baru sekarang. Ya, Ya, nah, coba minta ke kepala ke Menteri BPN atau Wamen lah, lebih gampang. Wamen itu untuk supaya BPN Kota Bandung banding. Tapi pengacaranya jangan yang itu-itu juga. Mesti ganti yang idealis lah. Jangan pengacara-pengacara gitu. Ini kan pengacara-pengacara yang pada diem. Nah, Nah, jadi itu solusi untuk itu. Saya sudah menghubungi Wamen, Wamen ATR BPN. Beliau siap menerima itu. Kalau ada yang datang ke sana. nah ini kan terkait masalah semansa ya yang masih dalam proses penyelesaian. Ingat loh, 90 hari waktunya. Untuk gugatan Iya, kalau tidak ada 90 hari, dianggap ingkrah. inkrah. Selesai. Dari HGU, ya terbit HGU, Ya. tinggal ditingkatkan nama dia jadi HGB. Selesai lah. Habis itu. Baik pemirsa sekalian, bahwa persoalan semansa ini diharapkan bisa menarik perhatian publik. Siapapun mereka yang merasa empati terhadap
perkembangan pendidikan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat yang sedang terjadi permasalahan ini, mudah-mudahan siapapun yang punya empati, termasuk pemerintah, untuk segera turun tangan mencarikan solusi penyelesaian permasalahan. Oh Kang, Iya, selain masalah ini, iya. kira-kira persoalan apa lagi nih yang menggantung di Jawa Barat ini yang memerlukan segera penyelesaian karena menyangkut hajat hidup kan itu. Baik, ada persoalan kebun binatang nih. Nah, ini menarik, Nah, menarik. Karena di satu sisi juga Taman Safari ini ada beberapa permasalahan yang mulai iya, mencuat. Ini ya, persoalan kebun binatang yang di mana? Yang di Bandung? di Bandung, kebun binatang Bandung. Nih, bagaimana nih persoalannya? Nah, jadi gini, kebun binatang itu saya lihat dulu, ini kok rame, Hmm, kok ada mengatakan bahwa tanah ini milik Pemkot, hmm, apa mau disegel apa segala macam. Nah saya bingung. Nah kebetulan kami ini ada di satu naungan ini ya, di satu naungan di kehutanan apa terus bisalah kita lihat-lihat itu hmm. karena itu kan lahan konservasi. Lahan konservasi. Nah, Statusnya, lahan status. konservasi hutan. Saya lihat nih, kapan sih itu tanah asalnya apa sih? Tanah dulunya Babakan Siliwangi sampai ke kebun binatang itu dulunya situ, situ. Jadi itu situ dulunya. Hmm, Sehingga situ itu air kan air bersih Bandung dipindah ke Badak Singa tuh. hmm, Supaya dekat kan? ya. Dekat kan? Ditampung di situ, disedot ke Badak Singa, jadi air bersih untuk kota Bandung. Gitu kan? Nah, namun dipindahkanlah entah tahun berapa dipindahkan oleh masih zaman Belanda. Dipindahkanlah si dipakai pipa dari atas. Hmm, dipakai pipa dari atas langsung ke Badak Singa sehingga penampungan air itu di atas jadi langsung Hmm, tidak ditampung lagi di sini. hmm. Akhirnya Badak Si Babakan Babakan Siliwangi dan kebun binatang ini, lahan kebun binatang ini jadi lahan keras. Hmm. Lahan keras tapi sampai sekarang tidak tahan erosi itu. Jadi lahan disebutnya lahan ex situ. Sepengetahuan Akang, berdirinya kebun binatang Nah, itu kebun binatang itu berdiri tahun 30, 1930. 1930. 1930 itu eh, apalah namanya kebun binatang Bandung lah pokoknya. Itu berdiri dan itulah dijadikan lahan itu lahan konservasi hutan. Ya harus dijaga. Nah, belakangan rame lah. Rame yang mengaku Pemkot. Pemkot jadi tahun berapa ya? 2017 gitu. 2017 tuh Pak Romil mau meninggal ya. Tuh masuklah teman safari ini. Diajak bergabung untuk menata kebun binatang ini supaya lebih bagus atau apa. Nah, selama 5 tahun tuh tiba-tiba Pemkot mengatakan bahwa ini tanah saya, tanah Pemkot. Tanah Pemkot. Tanah Pemkot berasal dari mana? Wah, alasannya banyak. Dari sertifikat, dari ini, dari itulah. Gini, 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 gini. Terus, saya kebetulan ya bisa disebut juga kadernya Solihin GP ya. Hmm. Yang biasa dengan gitu, dan punya hubungan dengan kehutanan, kami bisa Ngecek status. ngecek tanah itu. Hmm. Jadi Hasil pengecekannya bagaimana itu? bahwa tanah itu tanah hutan konservasi.
Tanah hutan konservasi berarti di bawah naungan kehutanan. Kementerian Kehutanan. Kehutanan. Gitu. Jadi tanah itu 13 hektar, yang 1,1 hektar lebih itu sudah di hak guna pakai oleh ITB. Nah, sisanya itu adalah karena itu kehutanan yang punya, karena izin kebun binatang itu dari 30 masih sampai Marga Satwa ini, Yayasan Marga Satwa ini sampai tahun 33 izin dari kehutanannya. Izin dari Kementerian Kehutanan sampai 2033. Ya, Berarti Nah. sekarang masih panjang waktu. masih banyak waktu. Yang menjadi persoalan sekarang. Nah, nanti ini. Jadi begitu saya lihat kok ini mengatakan bahwa tanah Pemkot. Ketika saya cek bukan. Jadi itu tanah bukan tanah Pemkot. Di mana buktinya bukan tanah Pemkot? Ketika waktu itu saya cek, datanglah dari kejaksaan si kepala ketua pembina dan kepala dan direkturnya itu dimasukin, dituduh korupsi dan apa segala macam, sehingga ditahanlah sampai sekarang di penjara nih. Wah, segala macam, sehingga kasihanlah ibu-ibu di penjara dituduh korupsi begini begitu. Saya juga bingung korupsinya di mana gitu. Nah, ketika saya cek itu tanah, loh ini tanah bukan punya Pemkot. Dan betul lah ada dari Kejati itu penyegelan, disegel oleh Kejati dan disegel oleh Dirjen AHU bahwa tidak boleh melakukan penggadian pengurus. Ini menarik nih kan. Nah, nanti Tommy Sumampau dan kawan-kawan itu diberhentikan tahun 2022 kalau nggak salah. Diberhentikan dari Marga Satwa itu. Marga Satwa itu. Nah, disitulah timbul polemik bahwa itu pinjamlah, sewalah ke kota Bandung atau gimana. Cek katanya di BPK apa sih, kita nggak menemukan itu. Jadi menariknya begini kan. Di satu sisi Pemkot ini menggugat bahwa itu milik Pemkot. Tetapi muncul dianggap tindak pidana. Korupsi Karena tidak membayar ke Pemkot. Membayar apa itu kan? Membayar sewa atau apa ke Pemkot. Nah, ini menarik. Iya kan? Ini menarik. Ya, itu. Ya oke lah. Itu kita di situ ya oke lah tidak membayar sewa katanya ke Pemkot kayak gini. Saya hanya menemukan faktanya aja beginilah. Bahwa ini keluarlah hak guna pakainya. Yang menjadi tanah itu hak guna pakai Pemkot tanggal 7 Februari 2025. Artinya Pemkot itu baru sah memiliki tanah itu, bukan memiliki ya, mempunyai hak guna pakai 2025. Nah, pertanyaannya korupsinya di mana? Nah, ini justru itu yang menariknya. Nah, ini yang menariknya sehingga pengurus harus masuk penjara. Sekarang iya, pengurus masuk penjara. Nah, bagaimana caranya? Karena ibu-ibu, si Tommy Sumampau ini, Taman Safari ini, mengadukanlah karena dia diberhentikan. Dengan alasan ini dan itu, akhirnya sekarang dikuasailah kebun binatang oleh Taman Safari. Nah, gitu. Tapi ini kan itu dalam keadaan di blok, disegel oleh Kejati dan Dirjen AHU oleh Kementerian Hukum dan HAM.
tidak boleh melakukan penggantian. Wah, katanya ada surat perjanjian begini-begini. Dari mana bisa membuat perjanjian itu sedang status quo? Nah, ini kan menariknya gini. Nah, jadi Ketika ini ada penyegelan, hmm, berarti pengunjung tidak boleh masuk sekarang. boleh, kalau Boleh. itu boleh. Hmm. Tapi untuk merubah susunan pengurus atau apa, itu tidak boleh. Tapi tiba-tiba, dan yang lucunya lagi, saya kan punya banyak teman lah Ya. di kehutanan sana. Lucunya bang katanya, itu Pemkot dan Kejati, kan Kejati dia yang ngeblok, Pemkot yang ngegugat kan. Tiba-tiba kepada Tommy Sumampau dan kawan-kawan, selamat datang pengelola baru, kayak bayangin. Jadi udah, waduh, saya bilang gila ini. Ini wah, nggak benar. Sedangkan sidang aja belum. Sidang aja belum. Sidang gugatan Pemkot itu belum, jalan aja belum. Baru baru dipindahkan, baru diberikan ke pengadilan. Nah, gitu. Nah, ini juga harus, disinilah lemahnya hak guna pakai. Hmm. Di sini lemahnya hak guna pakai. Sepengetahuan Hak ini, guna hak guna pakai pakainya berapa tahun itu? mana? Pemkot keluar. Biasanya kalau di hutan itu hak guna pakai itu 35 tahun. Hmm. Nah, ini Pemkot berapa? Nanti ketika si kepengurusan ini sudah dikuasai oleh Taman Safari, ini yang saya takutkan nih. Dikuasai oleh Taman Safari. Lantas hak guna pakai itu digugat lagi. Kenapa bisa digugat? Karena marga satwa itu sudah berdiri di situ puluhan tahun. Nah, sedangkan Pemkot, si lucunya lagi BPN, tahu itu sedang bermasalah. Untuk mengeluarkan hak pakai itu harus clean and clear. Betul, betul, betul. Ini kok dikeluarkan hak pakai. Nah, jadi kan lucu ini. Nah, nanti ini digugat lagi nih oleh Tommy Sumampau dan kawan-kawan nih, karena dia sudah menguasai manajemen, ya kan? Digugat lagi, kalah lagi nih, kayak ini, kayak SMA Negeri 1 nih. Ini Dia lagi BPN-nya. harapan Akang nih selaku tokoh di Jawa Barat ini dengan adanya kasus di kebun binatang itu seperti apa harapan Akang? Saya di sini mengetuk ya. Mengetuk, pertama yang saya ketuk itu Pak Kapolda. Tolonglah Pak, lihat ini. Lihat dengan pakai juga lah hati nurani, gitu. Pakai hati nurani. Begitu juga Jati, tolong pakai hati nurani. Begitu juga yang paling pokok itu yang punya hak pakai sekarang siapa? Wali kota kan? Wali kota, Pemkot yang Pemkot baru kan? ya, wali kotanya baru nih. Ya, kebetulan wali kotanya baru. Wali kota lah yang bertindak sekarang, bisa mengeluarkan itu dulu. Tadi kan itu di blok. Mengeluarkan dulu Taman Safari dari kebun binatang. Nanti lanjutkanlah di pengadilan. Selesaikan di situ, silahkan. Biarkan marga satwa yang lama, pengurus yang lama mengurus. Ya, bisa dibilang begini, kebun binatang itu kan kebanggaan Jawa Barat. Iya. Kebanggaan kita di Jawa Barat. Iya. Terlepas dari persoalan konflik di dalamnya, kita berharap bahwa ini segera terselesaikan. Agar kebanggaan ini kembali berjalan dan kita pun masih bangga punya kebun binatang. Ya itu. Ketuk hati Polda, ketuk hati Kejati, ketuk hati Pemkot.
wali kota. Kira-kira kalau ada intervensi gubernur untuk menyelesaikan masalah ini, Tidak ada. nggak maksudnya Pak Gubernur turun tangan untuk ikut. No, no. Tidak ada. Belum saat ini. Belum. Dan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Kalau karena secara pemerintahan, ya, ya kewenangan itu ada di wali kota, hmm, bukan di gubernur. Di wali kota. Jadi wali kota lah yang bisa sekarang memerintahkan kepada Taman Safari Indonesia untuk keluar dulu dari kebun binatang Bandung. ya. Jadi Kita harapan selesaikan dulu. ya, Ini masalah hukumnya, ya, karena yang menggugat nih Kota Bandung, Pemkot, selesaikan dulu. Karena tersangka maupun terdakwa belum tentu bersalah loh. betul, betul. Iya, belum tentu bersalah. Jadi Terdakwa sekalipun belum tentu harapan bersalah. kita dengan adanya Pemkot atau pemimpin wali kota yang baru Kang Farhan ini Ya. untuk segera melakukan tindakan sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan fakta Iya, yang fakta. sebenarnya. Ya, silakan. Ada faktanya itu disegel. Jadi Kang Farhan ini merupakan wali kota yang baru, mudah-mudahan terketuk hatinya Ya. untuk melakukan evaluasi, Iya. ya evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan sebelumnya menyangkut masalah kebun binatang, Iya. gitu. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan ini banyak pihak yang mendengar sehingga muncullah solusi-solusi yang bisa segera masalah ini terselesaikan. Terlepas dari berbagai macam kepentingan, yang jelas kebun binatang itu adalah kebanggaan rakyat Jawa Barat. Iya. Oh, ada kopi. Mangga. Mumpung lagi ngobrol. Sore-sore enaknya kopi ya Pak ya. Aduh, ada kopi. Alhamdulillah Ibu. Nuhun Ibu. Aduh. Nuhun Ibu. Nah, sambil bincang-bincang nih Kang, tadi Semansa sudah, kebun binatang sudah. Ini ada lagi nih Kang, masih di sekitaran Bandung. Iya. Di sana masih terpasang kata-kata masyarakat siap melakukan perlawanan gitu, ada spanduknya. Masalah dago elos ini ya. Masalah dago elos nih. Sampai pernah terjadi konflik fisik ya, masalah ini. Ini sepengetahuan Akang, dago elos itu permasalahannya seperti apa sih? Kalau saya dari membaca berita apa segala macam gitu, dago elos itu pemiliknya karena sudah PK ya, PK Mahkamah Agung bahwa pemiliknya adalah ahli waris Muller. Ya, Muller. Itu. Ahli waris Muller. Dan kalau PK 1 perdata di Mahkamah Agung tidak ada PK 2. Gitu. Nah, jadi tanah adalah milik si ahli waris. Nah, tapi di dalam masalahnya dicarilah masalah namanya si ahli waris ini Muller sama Dodi sama siapalah namanya, itu asalnya nggak pakai Muller jadi pakai Muller gitu. Ini yang dimasalahkan. Sampailah masuk penjara. Siapa yang masuk penjara? Itu si ahli waris ini. Ahli waris Muller Iya. itu. Ahli waris masuk penjara nih. Gitu. Terus saya lihat nih, apa sih? Kenapa sih? Gitu. Saya cek di Bumi ATR BPN apa segala macam. Saya lihat nih, lah kok ini ada bangunan-bangunan Pemkot nih di dalam. Puskesmas, ada apa lagi?
kantor Pemkot lah di dalam gitu. Berarti Pemkot membangun di atas tanah orang lain. Nih. Nah, Menarik, jadi menarik. membangun di atas tanah lain ya. Akhirnya Pemkot bagaimana caranya untuk bisa dapat tanah ini? Hak benar pakai lagi. Ujungnya ya ke sana lagi. Tapi kenapa yang punyanya sampai dimiskinkan seperti ini? Sampai meninggal loh. PK itu putusannya yang dimenangkan siapa? Si itu Ahli waris? ahli waris. Bukan Pemkot. Bukan. Karena belum Pemkot belum menggugat, belum berani dia ngambil itu karena PK tadi. Karena itu ada sudah berdiri puskesmas apa segala macam yang notabene punya Pemkot. Berarti kan Pemkot membangun bangunan di atas lahan orang lain. Supaya tidak ketemu korupsinya di mana, mesti diambil nih kan tanah. Jadi tanah Pemkot. Waduh. ini menarik berarti kalau Jadi kalau sekarang itu para pendapat apa katanya yang di Dago Elos. di Dago Elos tuh penghuni di sana, ujung-ujungnya kalau ini sudah jadi hak pakai Pemkot, Anda juga diusir kok. Wah. Ya, iya Nah, berarti itu. problemanya gini ya. Ya, Ketika ini dimiliki oleh ahli waris Muller, warga di sana yang mendiami tetap terusir. ya, Kalau ini juga kepemilikannya berpindah ke Pemkot, itu tanah Pemkot tetap saja masyarakat terusir juga. iya. Nah, yang dirugikan Ya, ya masyarakat juga. masyarakat juga. Nah, kasihan. Kasihan kan. Iya, betul. Nah, jangan dong. Aduh, orang dimiskinkan untuk diambil haknya. Ya, kalau Jadi, kita nggak usah berbicara begitulah. tidak berdasarkan kepentingan Ya, saya siapapun, nggak ada tapi kepentingan melihat siapa-siapa. dari fakta kan Fakta. itu. Siapapun yang berhak memilikinya terserah Iya, dengan kenal aja kekuatan enggak hukum gue. yang ada. Kenal aja enggak. Justru yang kita khawatirkan masyarakat yang mendiami akhirnya terjadi konflik terus menerus kan Iya. gitu. Nah, begitu. Ini kalau Bagus ya. berarti kalau ditanya Bagusnya nih. ya, Bagusnya hentikan itu. Pemkot duduk bersamalah dengan ahli waris. Udah duduk bersama bagaimana selesaikan. Terus masyarakat kalau misalnya direlokasi kemana terimalah daripada Anda diusir. Yang saya takutkan itu ada gedung kembar. gedung kembar yang hotel Ya yang ya apartemen atau hotel lah. ya. Itu kan ada pas di situ. Itu kalau pas sesar, kalau kena gempa ini karena sekarang tidak dihuni, Iya. tidak terawat, jatuh nggak ke situ? Jatuh berarti Menimpa masyarakat di situ. Ini kan tidak dihuni berarti adanya pelanggaran. Ya bukan ada pelanggaran, gimana dia mau laku juga nggak ada akses. Tertutup itu. Jadi kalau kata saya, mendingan wali kota, terus ahli waris, dan pemilik gedung itu, notabene semua pejabat ini, duduk bersama lah, selesaikan untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai usah konflik berkepanjangan. Ya, begitu itu yang benar. Selesai kok. Jangan rakyat terus dibuat jadi korban. Disuruh loh demo ke pengadilan buat apa? Gitu. Baik. Nah, Baik, terima kasih jadi kepada itulah yang ada gitu. Ya. Ini sepengetahuan saya ya. Ya. Saya pengetahuan saya ikuti gitu. Dari ini saya nggak ada urusan tuh. Dan tiga-tiganya pun nggak ada urusan. Cuman sebagai warga Jawa Barat, warga Bandung, hanya simpati aja. Ini coba dong, selesaikan beginilah.
nggak usah pakai konflik-konflik gitu. Ya. Gitu. Terima Yang kasih kepada saudara-saudara sekalian, pemirsa, juga kepada Mang Caca atau Bapak Yan Rijal yang sudah berbincang-bincang kali ini. Obrolan kita kali ini mengetuk hati berbagai pihak. Kita berbicara tentang Jawa Barat dan berbicara tentang Bandung karena kami berbicara tentang wilayah. Ini mudah-mudahan segera hasil bincang-bincang ini mengetuk hati dan ada segera solusi-solusinya. Terlepas itu bagian hukumnya, bagian ekonomi, bagian sosialnya, kita tidak berbicara ke arah sana, tetapi bentuk kekhawatiran, bentuk simpati kami selaku warga Jawa Barat berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. Terima kasih, Pak Yan, bincang-bincangnya kali ini. Selamat sore. Sore. Terima kasih, para pemirsa. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini ada manfaat untuk kita semua. Baik, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabillahi taufiq wal hidayah. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.